Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Sania Fahrunisa dengan NIM 2405 4360 2361. Saya Muhammad Fadlan dengan NIM 240543605239. Saya Salsa Putri Radinda Ayu dengan NIM 240543609856. Kami dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai Planning in the Medium and Short Term, yang mana merupakan chapter 7 dari buku Anthony Haynes yang berjudul The Complete Guide to Listen. Penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Salsa, yang kedua oleh Sania, dan yang terakhir oleh Fadlan. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran jangka menengah dan pendek, yaitu 20 elemen. Nomor 1 yaitu tujuan atau aims. Sasaran berkala besar dan keseluruhan yang berlaku untuk kurikulum keseluruhan khusus dan pendekatan pengajaran secara umum. Yang kedua, tujuan memiliki sempit dibanding lebih. Satu, tujuan sasaran berkala dan keseluruhan yang berlaku untuk kurikulum seluruh khusus dan pendekatan pengajaran secara umum. Dua, tujuan yang lebih sempit dibanding aims, menentukan apa yang harus dilakukan siswa sebagai hasil dari pembelajaran dan pada tingkat tertentu. 3. Data penelitian, memeriksa apa yang diketahui siswa pada awal pembelajaran atau urutan termasuk apa yang telah dipahami dan diingat dari pembelajaran sebelumnya. 4. Ruang lingkup dan konten, menentukan subjek pembelajaran, berapa banyak yang akan dicangkup, serta konsep dan data yang akan ditangani. Selanjutnya, 5. Metode pedagogis. Rencana harus mencakup apa yang akan dilakukan guru, bagaimana materi akan disajikan, dan bagaimana tugas akan ditetapkan. 6. Harapan guru, menentukan kinerja dan perilaku yang diharapkan dari siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sania Fahrunisa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketujuh, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran adalah inti dari proses belajar mengajar. Kegiatan ini harus dirancang agar siswa dapat terlibat aktif melalui berbagai mode pembelajaran seperti teoritis, konkret, reflektif, dan aktif. Guru perlu memilih aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memastikan siswa menggunakan sumber daya yang relevan, seperti buku, media, atau alat praktik untuk mendukung pencapaian kompetensi. Selanjutnya, yang nomor 8, ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah merupakan perluasan pembelajaran di ruang kelas, di luar kelas. Tujuan ini harus dirancang agar menantang siswa, relevan dengan kurikulum, dan tidak memberatkan. Pekerjaan rumah yang baik mendorong siswa untuk merefleksikan materi yang telah dipelajari dan mengembangkan keterampilan secara mandiri, serta mengintegrasikan pembelajaran antar mata pelajaran. Yang ke-9 ada diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Guru harus merancang kegiatan dan tugas yang mempertimbangkan perbedaan latar belakang, gaya belajar, dan tingkat kemampuan siswa, sehingga setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ke-10 ada kemajuan dalam pembelajaran. Kemajuan dalam pembelajaran mengacu pada pembagian materi yang diajarkan secara berjenjang, mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Guru harus merencanakan urutan materi yang logis dan sistematis agar siswa dapat membangun pengetahuan secara bertahap dan mampu menghubungkan topik satu dengan topik lainnya. Yang ke-11 ada tautan kurikuler.
Tautan kurikuler lainnya menekankan pentingnya integrasi antar mata pelajaran dengan menghubungkan materi pembelajaran atau mata pelajaran dengan yang lain. Siswa dapat melihat relevansi dan konteks lebih luas dari apa yang mereka pelajari, serta mengembangkan keterampilan lintas disiplin. Yang 12 ada waktu. Waktu ada dua, yaitu jangka menengah dan jangka pendek. Untuk jangka menengah adalah jumlah pelajaran atau minggu yang dibutuhkan oleh suatu skema kerja. Jangka pendek, penggunaan waktu dalam pelajaran. Waktu dan ruang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Guru harus memastikan alokasi waktu yang cukup untuk setiap aktivitas dan merancang penggunaan ruang kelas agar mendukung proses belajar mengajar. Pengaturan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi semua siswa. Yang ke-13 ada ruang, yaitu penggunaan ruang atau fasilitas yang tersedia dalam proses pembelajaran. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengaturan antara waktu dan ruang itu sangat penting dalam proses pembelajaran berlangsung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fadlan. Selanjutnya ke-14 ada sumber daya, yaitu mencakup segala sesuatu yang perlu disiapkan dan digunakan selama pelajaran seperti bahan terbuka, alat peraga, teknologi, atau ruang. Yang ke-15 ada bahasa. Bahasa bukan hanya media komunikasi, tetapi juga pengembangan kemampuan berbahasa siswa yang penting dalam perencanaan. Misalnya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa agar mereka dapat memahami dan mengekspresikan ide. Yang ke-16 ada staf tambahan. Selain guru utama, kadang-kadang diperlukan staf tambahan seperti asisten guru, tenaga ahli, atau instruktur tamu. Perencanaan harus menentukan peran mereka dan kontribusi mereka masing-masing. Selanjutnya, eh, ke-17 ada risiko, yaitu untuk melakukan penilaian risiko agar pelaksanaan pelajaran aman. Ini melibatkan identifikasi, yaitu penilaian risiko terhadap kesehatan dan keselamatan, identifikasi bahaya, siapa yang berisiko, tingkat bahaya, dan tindakan pencegahan. Selanjutnya, ke-18 ada penilaian. Penilaian harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian bisa berupa tes, tugas praktik, observasi, dan lain-lain. Ke-19 ada metode evaluasi, yaitu teknik untuk memancarkan seberapa efektif pelajaran tersebut, bisa melalui refleksi pribadi guru, survei siswa, dan observasi. Yang terakhir, ke-20 ada prosedur tinjauan. Merupakan cara atau proses yang digunakan guru untuk meninjau dan memperbaiki praktik mengajar di masa depan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja. Sudah. Sudah? Yes. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nunung dan Pak Idris selaku dosen pengampu perencanaan pembelajaran dan teman-teman yang membantu proses pembuatan video presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.